Jadi kayanya ini remeh gara-gara mendamaikan dua orang yang bertengkar hampir bunuh-bunuhan. Ya akhirnya gara-gara satu sodako 1 dirham, akhirnya dikasih rezeki 120.000 dirham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hukiya annahu kana fi Bani Israil rajulun saleh. Ya pernah dikisahkan bahwasanya dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang soleh dan dia mempunyai istri yang soleha. Ya, dimana istrinya itu kerjaannya memintal benang atau membuat kain. Setelah membuat kain selesai, si suami biasanya pergi keluar untuk menjual kain tersebut dengan harga 1 dirham. Dengan harga 1 dirham. Biasanya setengah dirham untuk membeli bahan kain, yang setengah dirhamnya disodakokan. Itu kebiasaannya tiap hari. Jadi istrinya bikin kain, nanti dijual 1 dirham. Setelah dapat 1 dirham, setengah dirhamnya disodakokan, setengah dirhamnya untuk beli bahan dan keperluan makan. Tiap hari seperti itu kerjaannya sodako. Ya, tiap hari sodako. Sampai suatu saat faro'a yauman rajulaini yaktatalan fisuk. Ya, sampai melihat suatu hari si suami ini melihat ada seseorang, 2 laki-laki yang sedang bertengkar sampai hampir bunuh-bunuhan. Ya, akhirnya didatangi oleh si suami yang soleh itu. Ada apa kalian bertengkar? Kata yang satunya, saya punya uang 1 dirham di dia, cuma belum dikasihkan. Ya, dia ini punya utang atau mungkin masalah uangnya dititipkan 1 dirham, cuma ketika mau saya ambil dia nggak mau, marah. Ya ini yang membuat kita bertengkar. Akhirnya si laki-laki yang soleh itu punya uang 1 dirham. Ya, kata laki-laki tersebut, ya sudah kamu nggak usah bertengkar, apalagi sampai pukul-pukulan nanti takut bunuh-bunuhan. Ini sudah bawa 1 dirham ini. 1 dirham ini kamu bawa pulang. Akhirnya pulang itu si suami. Ketika pulang si suami nggak bawa makanan, nggak bawa bahan kain yang untuk dibikin kain. Maka si istri bertanya, wahai suamiku, mana makanan dan kain kita untuk bahan untuk membuat kain? Kata si suaminya, diceritakan bahwasanya saya di tengah jalan bertemu dengan orang yang sedang berselisih bertengkar. Makanya saya sedekahkan supaya mereka nggak jadi bertengkar, nggak jadi dipukul-pukulan, nggak jadi bunuh-bunuhan. Oh, kata si istrinya, ya sudah, insya Allah mudah-mudahan rezeki yang kita kasih kepada mereka barokah. Kita cari rezeki yang lainnya. Sudah, saya minta lagi, ada bahan lagi yang buat kita pintal untuk kain. Akhirnya dipintal di hari itu juga oleh istrinya, kemudian dibawa disuruh jual suaminya. Ini sudah jadi, mungkin sore suruh keluar suaminya, suruh cari makan. Karena belum makan mulai pagi, karena uang yang di pagi itu dibuat untuk sodako perselisihan itu, supaya yang 2 orang laki-laki itu tidak bertengkar. Akhirnya keluar si suami ini, jual kainnya nggak ada laku. Biasanya laku tiap hari, ini nggak ada laku. Kebetulan pada waktu itu tidak laku. Ya. Akhirnya ketika mau pulang ngelewati orang yang jualan ikan, dan ikannya juga nggak laku. Ya, sama-sama nggak lakunya. Dia jual kain nggak laku, si penjual ikan ini jual ikannya juga nggak laku. Ya, akhirnya dia berkata, ya si penjual ikan, wahai fulan, kenapa mukamu kok lesu seperti itu? Kata si suami yang soleh ini, orang yang soleh, iya saya belum makan mulai pagi. Tadi pagi uang saya dari hasil kain pembuatan istri saya sodakohkan ya untuk orang yang sedang berselisih. Ketika sore ini sudah jadi lagi, kayaknya mau saya jual, belum laku-laku, saya belum makan ini, lapar. Ya, akhirnya kata penjual ikan tersebut, ayo gimana kalau kita barter aja? Kita barter, saya jualan ikan ini belum laku-laku, kita tukar aja, saya ambil kainmu, ikan ini kamu ambil. Kata si penjual ikan, ya sudah, daripada nggak dapat apa-apa, sudah ini bawa kainnya, mana ikannya? Akhirnya dibawa pulang ikan ini oleh si suami yang soleh itu. Ya, akhirnya ketika dibawa sampai ke rumah, ya, faja'a biha ila imraati fasyaqqat batnuha fa idza fiha lu'lu'. Ya, ketika dikasihkan kepada istrinya, wah istriku ini masak, bersihkan dulu perutnya. Akhirnya ketika dibuka oleh istrinya perutnya, Pak, nggak taunya menemukan mutiara yang indah di dalam perut ikan itu.
Wah, kaget si suaminya. Akhirnya dibawa ke penjual perhiasan. Ya, akhirnya kata penjual perhiasan tersebut, wah ini apa? Mutiara yang sangat mahal ini. Ya, ini harganya 40.000 dirham. Harganya 40.000 dirham. Cuma saya nggak punya uang ini kebetulan. Coba kamu berangkat ke bos saya aja. Ya, bos saya pasti lebih besar harganya. Ya, coba kamu jual kepada dia jangan 40.000 dirham, tapi kamu jual kepada dia seharga 800 dirham. 800.000 dirham. Iya, harganya 40, dari 40 ke 80, maaf, ke 80 dirham, 80.000 dirham. Kamu jual kepada bos saya seharga 80.000 dirham. Ya, karena saya tahu harganya ini. Ya, akhirnya berangkat dia ke bosnya itu, bos penjual yang pertama. Nggak taunya sampai sana betul. Wah, ini bagus ini harganya sekitar 80.000 dirham. Cuma kebetulan saya nggak punya uang ini. Coba kamu ke bos saya lagi, kata si pemilik perhiasan yang kedua ini. Ini di bos saya harganya bisa lebih mahal, kurang lebih ini sekitar 120.000 dirham. Coba kamu bawa ke sana. Nah, akhirnya dibawa ke penjual utamanya. Nggak taunya betul harganya penjualnya itu naksir 120.000 dirham. Dibeli Pak 120.000 dirham. 120.000 dirham. Wah, senangnya orang ini. Pulang bawa uang 120.000 dirham. Akhirnya ketika dibawa pulang, ya, baru dihitung jumlah uangnya selesai, ada orang ngetok. Ya, orang miskin mengetok. Ya, orang miskin mengetok itu mengatakan, wahai fulan, saya minta rezeki dari kamu, saya belum makan kelaparan. Ya, saya belum makan kelaparan. Ini kan orang biasanya sodakonya kan setengah-setengah. Setengahnya disodakokan, setengahnya dibuat untuk makan dan biaya beli kain. Itu kebiasaannya tiap hari. Akhirnya kata istrinya, suamiku sedekahkan separuh sudah, kasihkan itu 60.000 dirham itu. 60.000 dirham, karena kita sudah kebiasaan sodakonya separuh, kasihkan sudah kepada fakir miskin itu. Akhirnya dikasihkan Pak 60.000 dirham. Dikasihkan 60.000 dirham. Kaget ini orang miskinnya, dikasih 60.000 dirham. Akhirnya keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, nggak lama kemudian kembali lagi. Dia mengatakan, wahai fulan, terima kasih, saya bukan fakir miskin, saya ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengujimu. Ternyata kamu dalam keadaan syiddah war raha, engkau tetap bersedekah kepada Allah taala. Ya, kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, selalu bersedekah. Kan kalau dalam keadaan susah, sedekahnya kan dari setengah dari uang yang dia dapatkan. Ketika senang, tetap sedekahnya setengah yang dia dapatnya 120.000 dirham, sedekahnya 60.000 dirham. Jadi enggak, ketika susah dan senang itu sedekahnya sama. Dan itu yang dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kembalikan bahwasanya ini rezeki kamu dapatkan, kata malaikat, karena kamu telah memberi penyelesaian damai antara dua orang yang bertengkar itu. Akhirnya rezekimu dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau disiapkan tempat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayanya ini remeh gara-gara mendamaikan dua orang yang bertengkar hampir bunuh-bunuhan. Ya, akhirnya gara-gara satu sedekah 1 dirham, akhirnya dikasih rezeki 120.000 dirham oleh Allah Subhanahu wa taala.